Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sebelumnya kita telah membahas suatu riset artikel yang sangat baik, yaitu New Modified Sine G Family, di mana G-nya kita tukar dengan Weibull sehingga model-model new modified sine Weibull telah kita bahas dengan baik. Nah, ada ide baru yang sangat menarik adalah bagaimana jika new modified sine G family, G-nya kita tukar dengan power rado institute distribution. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas new modified sine Weibull atau NMS Weibull versus new modified sine power rado institute distribution atau NMS Split. Wah, ini luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa semakin banyak kita membaca, melihat jurnal orang, semakin banyak ide-ide yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan satu model yang lebih baru lagi. Tentu saja dengan menggunakan perbandingan ini nanti kita akan lihat apakah perbaikan G tadi menjadi Power Rado Institute akan lebih baik daripada Weibull. Nah, kita coba lihat. Sebelumnya kita lihat rujukan jurnal kita dulu. Kita coba lihat rujukan. Tentu kita lihat rujukan jurnal kita. Nah, ini rujukan jurnal kita. Sebuah riset artikel yang terbit di tahun 2024, masih baru. Wah, luar biasa nih, masih baru ini. 2024. Nah, dengan judul New Probabilistic Model with Application to the Wind Speed Energy Data Sets. Oke. Nah, dari artikel ini ada suatu model yang dia sebut dengan New Modified Sine G Family. Ini ada New Modified Sine G Family. Nah, G-nya ini boleh kita tukar dengan Weibull kah? Dan yang sekarang kan kita coba dengan G-nya itu dengan Power Rado Institute Distribution. Sehingga nantinya model fungsi densitas peluang yang dimaksud dengan new Rado new MS Rado Power Institute Distribution, GW kecilnya ini akan kita tukar dengan fungsi densitas dari Power Rado Institute Distribution, sedangkan GW besarnya akan kita tukar dengan kumulatif dari Power Rado Institute Distribution. Wah, kan mantap itu. Kalau pada riset artikel ini, GW kecilnya ditukar dengan menggunakan Weibull. Nah, ini seperti persamaan 4. GW kecilnya persamaan densitas Weibull. GW besarnya atau kumulatif seperti persamaan 3 ditukar dengan kumulatif Weibull. Sehingga persamaan 3 dan 4 dimasukkan ke dalam persamaan 2 akan menghasilkan persamaan 6. Nah, 6 inilah yang disebut dengan New Modified Sine Weibull. Jika GW-nya kita tukar, yang persamaan 4 ini kita tukar dengan persamaan fungsi densitas Power Rado Institute Distribution, dan yang ketiga ini kita ganti dengan kumulatif Power Rado Institute Distribution, maka namanya akan menjadi NMS Power Rado Institute Distribution. Nah, fungsi densitas dari Power Rado Institute Distribution, silakan lihat pada sesi-sesi di Rado Institute, kita sering membahas Power Rado Institute Distribution. Gitu juga kumulatifnya, udah sering kita bahas. Oke, silakan masuk ke www.radoinstitute.com untuk melihat seperti apa fungsi densitas dari Power Rado Institute Distribution dan seperti apa kumulatif dari Power Rado Institute Distribution. Jadi kita telah mengembangkan kembali suatu model baru yang kita sebut dengan NMS dan MNS Power Rado Institute Distribution. Nah, data yang kita gunakan sama data bulan Januari tahun 2020 untuk
angin, kecepatan angin yang disediakan dari riset artikel ini di http www.sotaventogalicia. Oke, lihat aja nanti. Nah, kita akan coba hasilkan parameter, hasilkan density plot, lalu kita gunakan R untuk membuktikan mana yang lebih baik antara NMS Weibull dan NMS Power Radio Institute Distribution. Oke, kita coba buka R kita. R kita, ini X data yang sama yang digunakan untuk kecepatan angin jam setiap jam di tahun 2020 dari sumber data yang kita peroleh. Nah, yang tanda pagar ini, kalau Anda lihat yang tanda pagar, itu adalah fungsi densitas yang disajikan pada persamaan 2. Pi per 2, ini ada GW kecil, ini ada GW besar, oke? GW kecil, GW besar. Ini ada GW besar, oke? Ada GW besar. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyusun log likelihood untuk NMS, New Modified Science Power Radio Institute Distribution, yang GW kecil ini tinggal tukar dengan fungsi densitas dari Power Radio Institute Distribution, dan GW besarnya adalah kumulatif Power Radio Institute Distribution. Tinggal tukar saja plot, jadi dia. Jadi tidak ada yang susah, mudah semua. Untuk kumulatif ini seperti persamaan 1, sama ada GW besar, tukar saja dengan kumulatif Power Radio Institute Distribution. Sehingga kita dapatkanlah fungsi densitas dari yang sebelum ini, fungsi densitas untuk NMS atau New Modified Sine Power Radio Institute Distribution. Wah, ini betul sepanjang tali buruk modelnya. Wah, itu dia. Oke, okay. Yang di blok itu adalah model baru New Modified Science Power Radio Institute Distribution yang berasal dari fungsi densitas yang diberikan dari persamaan 2 dalam riset artikel. Yang GW kecil ini tukar dengan fungsi densitasnya, yang GW besar tukar dengan kumulatifnya. Nah, ketemu semuanya, oke? Okay? Parameter 1 kita sebut alfa. Nah, untuk parameter Power Radio Institute kita tukar dengan namanya omega dan theta. Omega dan theta. Jadi parameter 1 ini punya alfa yang dihasilkan oleh New Modified Sine G family, sedangkan omega ini adalah parameter bawaan dari Power Radio Institute Distribution. Oke. Sekali lagi saya sorot, ini adalah model, ini fungsi densitas New Modified Sine Power Radio Institute Distribution dengan parameter 1 par 1 adalah alfa, par 2 adalah omega, par 3 adalah theta. Oke, mana yang mau menyimak kita buka secara slowly. Nah, itu dia. Lalu kita jalankanlah parameter, kita jalankanlah semuanya XI. Oke, kita jalankan X dulu. X. Jalankan optim. Oke, untuk mengestimasi parameter kita, kita ambil konsol. Oke. Kita lihat parameter kita, copy, enter. Nah, ini konvergen, dan nilai log likelihood-nya itu minus log likelihood-nya lebih kecil daripada NMS Weibull. NMS Weibull 50, kita 49. Dengan parameter alfanya adalah 0,02, parameter omega 2,19, theta 0,012. Ini untuk model New Modified Sine Power Radio Institute Distribution. Oke, kita coba pula jalankan semua yang kita perlukan. Ini alfa dan omega kita kasih tahu, lalu kita berikan ini kita hapus saja atau kita jalankan sekali lagi boleh. Nah, ini adalah fungsi densitas dari New Modified Science Power Radio Institute Distribution. Wah, panjang sekali ya. Ini kalau kita blok ini semuanya nih. Ini adalah fungsi densitas dari New Modified Sine Power Radio Institute. Oke, yang sudah kita rubah alfanya menjadi
per 1 menjadi alfa, per 2 menjadi omega, per 3 menjadi theta. Nah ini yang pakai I. Oke, pakai I ini tentu ada XI. Ini untuk tujuan menggambarkan grafik density plot. Dan ini adalah kumulatifnya, kumulatif dari NMS power radio institute distribution. Yang mana dari persamaan 1 atau ini F besar, yang GW-nya kita tukar dengan kumulatif dari power radio institute distribution. Oke, kita runkan saja, kita runkan semua. Oke, kita runkan. Oke. Lalu ini adalah yang pembahasan minggu lalu, ini adalah untuk new modified sine wave rule. Ini sine wave rule, kita jalankan saja, run. Kita coba lihat hasilnya, NMSW, copy. Nah, lihat, nilai mean likelihood-nya lebih besar daripada NMS dari power radio institute distribution. Artinya, radio institute distribution new modified sine power radio institute distribution lebih baik daripada new modified sine wave rule. Oke, kita coba gambarkan density plotnya. Kita coba runkan dulu semua yang kita perlukan. Oke, kita run semua yang kita perlukan. Oke, lalu kita coba runkan density plot dan kumulatif plotnya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Yang warna merah itu adalah new modified sine power radio institute distribution dengan AIC 105,4. Yang biru adalah new modified sine wave rule. AIC-nya 107,1. Jadi kalau begitu, kita juga bisa meyakinkan orang bahwa new modified sine power radio institute distribution itu lebih baik ketimbang new modified sine wave rule. Ini dia yang warna merah itu. Dia bisa mengcapture histogram dengan baik, menghampiri dibanding dengan yang biru. Biru terlalu jauh ke atas. Nah, dari segi kumulatif memang agak kurang nampak, tapi walau bagaimanapun yang warna merah itu lebih menghampiri persis kumulatif yang dari teoretikal. Teoretikal kumulatif itu F sama dengan I kurang 0,5/n. Lebih persis lagi yang warna merah. Jadi kalau begitu, apa yang kita bahas pada kajian kita hari ini, kita bisa menunjukkan bahwa Radio Institute telah berhasil menghasilkan model-model yang sangat luar biasa. Sudah 5 kita hasilkan berarti. Radio Institute Distribution 1 parameter, Power Radio Institute Distribution 2 parameter, Inverse Power Radio Institute Distribution 2 parameter, Generalized Inverse Power Radio Institute Distribution 2 parameter. Nah, sekarang adalah New Modified Science Power Radio Institute Distribution. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Kajian-kajian kita semakin menarik. Dan kita akan selalu optimis, konsisten untuk mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Oke, cukup, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.